Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Yang saya hormati rekan-rekan santri sekalian, alhamdulillah malam hari ini kita masih dapat berkumpul lagi di sini dalam rangka kita mengkaji, kita mempelajari ilmu tafsir. Surah yang kita pelajari adalah masih dari surah Al-Hajj. Pada malam hari ini akan kita lanjutkan lagi bacaan kita, menyambung bacaan kita pada malam Jumat yang telah lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ta'ala wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Wal budna, dan onta, ja'alnaha lakum, kami jadikan dia itu lakum bagi kalian, min sya'airillah, daripada termasuk daripada syiar-syiar Allah. Wal budna, budna itu onta. Jadi kemarin kan dibilang kalau korban itu membahi matil an'am, dari binatang ternak. Binatang ternak itu ya bisa kambing, bisa sapi, bisa juga apa? Onta. Nah, yang paling besar, yang paling berharga di mata orang Arab itu onta. Kalau di kita kan karena nggak ada onta, jadi paling top banget sapi dah. Cuman main jenis-jenisnya aja, main mahal-mahalan gitu. Tapi kalau dia kagak, onta. Ya, makanya karena onta itu yang paling spesial di mata mereka, disebutlah onta secara khusus di sini. Wal budna, dan onta disebutin secara terpisah, secara khusus, karena memang dia lebih spesial di mata orang-orang Arab. Budna, budna tuh jamak dari badanah. Badanah. Kenapa onta itu dinamain badanah? Li badanatiha, karena bentuknya gede. Jadi badanah itu artinya gede. Onta kan gede binatangnya, tinggi lagi, ya, gede, gitu. Ya. Jadi onta itu dinamain badanah, karena memang li badanatiha, karena memang bentuknya itu besar. Dan mungkin karena karena dari bagian tubuh itu yang paling besar badan, jadi mungkin diambil badan dari situ juga. Ini badan. Ini kan badan, onta yang paling besarnya apa? Badan. Makhluk-makhluk yang lain juga kebanyakan mayoritas gitu. Kayak orang dah yang paling besar apanya sih? Kan badannya pala gedean mana? Gak gedean badan, kaki gedean badan. Hah? Kecuali boneka yang di pinggir jalan tuh gedean pala. Gedean pala ya. Ya, jadi mungkin karena di besarnya itu disebutlah badanah. Ya, tapi badanah kalau kita pikir badan ya, badan ini kan dari badan juga, mungkin dari situ juga ambilannya begitu. Ya. Jadi badanah itu artinya ya onta. Apakah sapi masuk badanah? Apakah sapi termasuk badanah? Kalau dari segi bahasa nggak bisa. Badanah itu cuman apa? Cuman onta. Sapi nggak bisa masuk apa? Masuk badanah. Patokannya dari mana? Dari sabda Nabi. Ya. Siapa yang hari Jumat nih? Siapa yang pergi ke masjid? Man roha pisaatil ula. Siapa yang pergi ke masjid pisaatil ula di saat yang pertama, pakaan nama korroba badanatan. Seperti dia tuh berkorban badanah. Tapi yang datang man roha pisaatis sania, yang kedua, ya,
pakaan nama koroba bakorotan. Jadi di atasnya disebut badana, di bawahnya disebut apa? Bakoro. Berarti bakoro nggak bisa masuk kemana? Ke badana, nggak bisa. Karena Nabi aja bedain antara badana dengan apa? Dengan bakoro. Berarti nggak bisa dari segi bahasa. Berarti sapi, kerbau nggak bisa masuk ke kata-kata badana. Ya. Cuman kalau kita ngomongin korban, ternyata onta ame sapi ada kesamaan. Kesamaannya apa? Kesamaannya boleh dia itu korban lebih dari satu orang, patungan. Kalau kambing kan nggak boleh patungan, ya kan? Tapi kalau sapi boleh nggak patungan? Boleh. Berapa orang? 7. Onta berapa orang patungan? 7. Kan sama di situ. Makanya ada ulama yang masukin wal budna di sini masuk juga apa? Sapi, gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat kesimpulan yang tadi itu dari bahasa nggak masuk, berarti kita anggap sapi bakoroh nggak masuk ke badana dari segi lugotan, dari segi bahasa. Tapi sapi bisa masuk ke badana dari segi hukman, dari segi syar'ian, dari segi hukum dia bisa apa? Dia bisa masuk. Tapi kalau dari segi bahasa dia nggak bisa apa? Nggak bisa masuk. Ya. Walbutna dan onta ja'alnaha kami jadikan dia itu lakum bagi kalian min sya'airillah termasuk daripada syiar-syiar Allah. Lakum piha khair bagi kalian pada onta itu khair. Banyak sekali kebaikan-kebaikan, banyak kebaikan-kebaikan yang kalian dapatkan dari binatang onta. Baik kebaikan atau manfaat yang kita peroleh di dunia maupun manfaat yang kita peroleh di mana? Di akhirat. Onta tuh binatang yang banyak banget apanya? Banyak banget faedahnya tuh onta. Dagingnya banyak, susunya juga bergizi banget, ya. Tahan panas. Jadi kalau di laut perahu, kok di padang pasir perahunya apa? Onta. Onta tuh perahunya padang pasir tuh. Orang di padang pasir mau naik apaan? Onta yang dinaikin kuat, tahan panas dia. Jadi dia bisa nyimpan air di mana tuh? Wah, sampai berapa bulan nih. Tapi sekali minum apa? Banyak. Makanya orang kalau minum sekali banyak banget, syurbal him kan dia syurbal him, minum apa tuh? Onta minum banyak banget tuh. Wah, lu ki onta lu minum banyak banget. Karena dia sekali minum banyak, nyimpan di sini. Jadi dia pas tuh dibawa di padang pasir tuh. Jadi kalau orang kehabisan minum pun, orang kehabisan minum nih di padang pasir nih, gak usah takut kalau dia naik onta, karena onta pasti ada apanya? Ada airnya. Jadi kalau dia kepepet banget, diambil air dari mana? Dari tangkinya si onta. Oh, diambil, diminum. Udah kepepet tuh, karena onta nyimpen air di situ. Ya. Jadi onta banyak banget manfaatnya tuh, dibuat ngangkut apa, ngangkut yang kuat. Ya. Lakum piha khair, banyak manfaat. Banyak kebaikan. Di akhirat nggak usah diomongin lah, kita korban kalau onta banyak banget tuh, banyak banget pahalanya kalau bisa korban onta begitu. Jadi kalau kita lihat di sini khair itu kan i'rabnya jadi lakum piha khair. Khair itu i'rabnya jadi mubtada. Mubtada yang ditarik ke belakang. Nah, lakum tuh jadi khobarnya tuh. Karena mubtada ditarik ke belakang, jadi mubtadanya boleh nakiro. Karena kalau jadi depan nggak boleh, kecuali kalau ada musawwibnya, tarik ke belakang. Kenapa nggak di depan aja? Karena dia mesti nakiro. Karena kalau di depan dia nggak boleh nakiro. Emang dia harus nakiro? Dia harus nakiro. Kenapa? Karena kalau nakiro dia akan memberikan faedah itu ta'zim. Faedah itu nggak bisa didapat kalau dia itu dalam bentuk ma'rifah. Maka dia dalam bentuk nakiro. Khairun. Tanwinnya itu memberi faedah ta'zim. Memberi faedah juga tanwi. Macam-macam, jadi khairnya itu banyak di situ. Ya? Jadi bukan berarti kenapa dia mesti jadi, kenapa dia nggak al khairu aja sih gitu ya, al khairu lakum fiha, tapi ditarik ke belakang karena ketika dia ditarik ke belakang dalam bentuk nakiro itu faedahnya lebih banyak dibandingkan kalau dia tetap
jadi mubtada dan dalam bentuk al-khairu dalam bentuk ma'rifah. Bahkan lakumnya aja didahulukan tuh. Bukan lakum, pihanya dulu ada lakum khairun piha. Tapi enggak, pihanya tuh sampai diapain tuh? Sampai ditarik lagi ke depan. Mendahulukan kata-kata khairunnya. Ya. Tujuannya apa? Lil ihtimam. Lil ihtimam lima yajtami'u wa yahtawi minal fawaid. Ditarik ke depan kata-kata pihanya. Jadi semakin mempertegas lagi bahwa manfaat yang mereka dapatkan dari onta itu sedemikian apa? Sedemikian besar. Khairunnya itu sedemikian besar, khairunnya sedemikian luas, khairunnya sedemikian bermacam-macam. Manfaat di dunia dan juga manfaat di mana? Manfaat di akhirat. Ya. Fazkurus mallahi, maka sebutlah nama Allah di atasnya shawab, ketika dia itu dalam keadaan berdiri, ketika onta itu dalam keadaan berdiri. Berarti di sini kita ambil paham, shawab itu asalnya itu berbaris, nisab nih, nisab, supup baris. Jadi onta tuh kalau dia diri kan kakinya pada berbaris tuh. Diambil kata shawab, lurus kakinya, diri. Jadi diambil paham di sini onta itu memang kalau disembelih sunahnya ontanya dalam keadaan apa? Diri. Coba deh dilihat onta tuh kalau di diri. Enggak di kalau sapi kan ditidurin kambing. Tahu kalau sapi apa sapi? Direbain apa diri? Direbain ya kalau sapi. Saya jarang lihat orang khotbah. Direbain berarti onta tuh diri. Tadi gituin tuh, diapain? Jadi dia leher tuh kan banyak tuh. Jajaya, ini lehernya yang mana nih? Kita bingung lehernya panjang banget. Enggak, dia pasti bawahnya yang diapain? Yang dipotong gitu. Jadi memang onta itu sunnahnya dia dipotong itu dalam kondisi berdiri karena diambil dari ayat ini soal. Nanti lihatnya di YouTube lah cara menyembelih onta itu. Pasti kita lihat gambarnya apa? Diri gitu. Ya. Fa'iza wajabat junubuha, maka ketika dia sudah roboh, wajabat sakotot, ketika dia udah jatuh, udah meninggal lah tuh, udah mati dah, habis dipotong, fakulu minha, maka makanlah sebagian daripadanya. Wa'at imul qani'a wal mu'tar, dan kasih makanlah si qani dan mu'tar. Qani orang yang enggak minta, mu'tar orang yang minta-minta gitu. Ya. Maka apabila onta itu sudah roboh, pakulu, maka segeralah kalian makan sebagian daripadanya. Jadi habis disembelih tuh kan pas kurus maullah, sembelih kan tadi tuh pas kurus maullah. Terus ontanya ngapain? Habis disembelih, wajabat kan jatuh. Nah disuruh ngapain habis itu? Disuruh makan. Ngapain sih jatuhnya pakai disebutin? Habis sembelih pakulu makan. Ngapain pakai disebut Pak Iza wajabat junubuha ketika dia udah jatuh? Kita pasti kalau makan onta dia udah mati kok. Ya kalau udah disembelih masih gelepar-gelepar masih kita makan. Pasti dia udah mati. Dia udah jatuh baru kita ngapain. Jadi pas dia udah dipotong, pakulu makan. Kan udah paham di situ. Kenapa pakai ditaruh lagi kata-kata Pak Iza wajabat juga ketika dia udah jatuh? Ini menunjukkan kita harus cepat melakukan itu. Jadi pas onta dipotong, dia jatuh, jangan nungguin lama lagi. Segera ngapain? Wah, olah langsung. Jadi jangan dibekuin dulu lama. Jadi kita disuruh cepet-cepet ngambil manfaat dari binatang itu. Biar khairnya langsung terasa. Biar kita bisa langsung ngasih sodako, biar kita juga bisa langsung makan. Ya, gitu. Jadi jangan daging entar dulu dah aku mati. Wah, jangan gitu, jangan. Jadi pas dia udah jatuh tuh segera langsung diapain?
segera langsung diproses. Makanya di sini disebutin wa iza wajabat junubuha, pakulu, pakai pak lagi. Pak itu kan berarti faedahnya nggak lama. Beda dengan summa. Ya kan kalau summa kan ditarohi, tapi kalau pak itu kan berarti emang segera, cepat begitu. Ya. Jadi jangan lama-lama lagi, apalagi kalau kaitannya sama orang ibadah haji. Orang ibadah haji itu sebetulnya diharapin dia itu sarapannya pada tanggal 10 Zulhijjah, sarapannya dari binatang ini. Dari binatang korban, harapannya begitu. Sebetulnya kita juga harapannya begitu loh, harapannya kita itu. Makanya kita paginya ngapain dulu? Puasa dulu. Karena nanti biar makannya apa nih? Biar makannya semangat gitu, enak nih daging gitu. Tapi kalau kita pasti udah susah begitu, pasti lama. Pasti lama, kecuali kalau ente mungkin korban sendiri. Mungkin korban sendiri nih di rumah nih, motong kambing. Mungkin bisa tuh cepat begitu. Kalau ente itu juga kalau ngulitinnya jago, ya kan ngulitin yang susah kita nyari itu gitu. Ya kan misalkan Idul Adha jam 6 atau setengah 6, jam setengah 8 udah pulang gitu, jam 7:15 udah pulang kan. Motong kan nggak lama. Sebenarnya yang lama itu apanya? Ngulitinnya. Nggak perlu ngulitinnya kelar juga sebetulnya udah ada yang bisa kita apain. Udah ada yang bisa dimasak sebetulnya kalau nggak perlu ngulitin kelar. Mungkin perutnya dulu nih udah keluar. Oh perutnya dibikin apa nih, gulai lah atau apa, udah bisa makan begitu. Tapi kalau kita lah, jadi kayaknya akhirnya tujuan dari puasa pagi-pagi tuh tujuannya biar kita semangat buat ini kan. Apalagi korbannya nggak tanggal 10, tanggal 12, masjidnya baru potong tanggal 12. Nungguin lagi ya. Berarti masjid kalau udah dapat kambing banyak, udah nggak usah pakai nungguin tanggal 12. Kesian tuh orang udah pada puasa dari pagi. Mau sampai tanggal 12 deh puasa. Ya. Cuman ngarepin ntar mungkin ada yang masih korban kali, kambing ada yang masih korban kali. Tapi kenyataannya kalau nungguin gitu kagak kok. Nggak ada yang nambah juga, paling nambah ya nggak signifikan, paling nambah 1 kambing, 2 kambing ya. Jadi ini disuruh cepet-cepet nih, Pak Iza wajabat junubuha fakulu minha, maka makanlah sebagian diantaranya, sebagian daripadanya makan ya. Jadi kita disuruh makan tuh daging kurban. Jadi bukan masalah gengsi, gue orang kaya, bukan masalah begitu. Ini ada perintahnya, disuruh ngapain? Disuruh makan, mau dikit kayak mau banyak kita makan. Nah, jadi kalau ada orang korban kita jadi panitia terus dia minta, nah kita jangan, wah bapak kayak gitu aja kayak diminta lagi pak, jangan begitu nih, karena ada perintahnya. Nah, justru kita kalau dia nggak minta kita anterin ke rumahnya, harusnya tuh kalau kita jadi panitia nih, tuh dia orang kaya kan biasanya nggak mau datang ke masjid, kita anterin, anterin ke rumahnya mau, karena tuh berkahnya tuh beda, berkahnya tuh luar biasa. Daging apa? Daging korban. Coba aja ente makan daging korban sama daging yang di pasar gitu pasti beda. Ya? Enakannya mana? Daging korban, karena kita nggak pakai beli. Beda segernya tuh lain, seger. Coba nyate pakai itu, wah, sangit banget kambing, beda. Ya, sama kita beli gitu. Ya. Jadi makan daripada daging korban itu wa'at imu, dan kasih makan. Jadi bukan kasih makan dulu, disuruh ngapain dulu? Makan dulu, bukan atimu dulu. Ini untuk menunjukkan kalau memang kurban itu bukan karena kita disuruh ngasih makan orang susah, bukan itu tujuan utamanya. Tapi tujuan utamanya kita memang berkurban untuk siapa? Untuk Allah. Makanya didahulukanlah makan dulu. Artinya emang bukan masalah ngasih makan orang miskin, bukan, tujuannya bukan itu. Tujuannya inti berkurban kepada Allah, itu tujuan utamanya itu. Tujuan utamanya itu. Jadi bukan tujuan utamanya ngasih orang miskin. Nanti kalau udah nggak ada orang miskin berarti kita udah nggak perlu korban dong. Nah dagingnya mau dikemanain? Kan udah nggak ada orang miskin, nggak bisa. Orang Arab walaupun kaya-kaya dia pada kurban. Nah, walaupun mereka orang-orang kaya, pada kurban. Ya kemana tuh dagingnya? Ya di mana-manain emang. Kalau dia tuh wajar tuh dagingnya diapain tuh, dikalengin lah atau di apa, karena ya orang Arab udah pada kaya makan kayak gitu, udah pada sering ya, tiap hari makanannya daging. Orang Arab makanannya apaan sih? Yang mau makanan begituan, kambing apa gitu ya? Justru dikasih timun mereka aneh, kalau kita kagak, timun mulu makanannya ya. Fakulu minha wa'atimu, dan kasih makanlah al-qani'a, orang yang kona'ah tuh orang yang cukup. Jadi dia nggak minta
Ya, tapi ngarep. Kan banyak yang begitu. Lah banyak banget. Banyak. Ya. Pura-pura diri aja depan masjid, bolak-balik mau minta di malu karena dia bukan orang susah, bukan orang susah. Nah, makanya kalau korban itu nggak apa-apa, emang kita nggak harus orang susah aja yang kita kasih. Berapa ini warganya nih? Kasih. Ini kadang-kadang masjid tuh panitianya terlalu kaku. Yang dicari itu benar-benar orang susah. Padahal orang susah sekarang udah susah juga kita cari. Orang yang benar-benar susah, apalagi kok makin kota lu susah. Definisi orang miskin apa? Susah. Mau pakai patokan apa kita? Mau pakai orang miskin? Kalau kata Ahok dulu, kalau orang yang nggak punya TV, udah zaman sekarang mana ada orang nggak punya TV, nggak punya motor apa punya juga. Susah pada orang miskin. Pengemis, nah pengemis banyak banget duitnya. Di razia 15 juta duitnya, banyakan dia nih guru. 30 juta duitnya banyak banget. Nah susah, nyari orang susah tuh. Yang benar-benar orang miskin tuh susah, benar-benar miskin. Nah kita kalau jadi panitia kurban ya kita data orang miskin, tapi orang warga di situ tuh ya kita kasih lah, jangan cuma dengerin pengumuman doang. Ini dengerin pengumuman doang. Hewan besar 10 ekor, dengerin deh kambing 40 ekor, kagak ada nyampe kurban dia kan, kesian juga. Ya. Kecuali kalau emang ini daerah komplek, emang daerah kaya banget dah, ya kayak Pondok Indah, tuh Harapan mungkin yang itu udah nggak peduli dah tuh, dikirim dagingnya kemana-mana dikirim gitu. Banyak perumahan yang begitu tuh, yang orangnya udah nggak peduli lagi. Tapi kalau dia ngaji, sebetulnya pasti dia bakal nyari tuh, kalau dia ngaji, karena disitulah keberkahan yang dia dapat. Dia menjalankan apa yang disebutin dalam Al-Quran, walaupun kata-kata pakulu di sini nggak ya dulu alal wujub, nggak, tapi dia menunjukkan alal ibahah, karena orang Arab dulu mengharamkan kalau dia ngorban mereka makan. Maka di sini kata-kata pakulu menunjukkan amarnya itu lil ibahah, seperti iza halaltum pastodu, kalau kamu sudah tahalul pastodu, kalian boleh berburu. Dan kita nggak mau berburu kan nggak apa-apa, apalagi zaman sekarang di Mekah mau berburu kemana? Ya mau ngejar-ngejar burung dara paling gitu. Mau berburu apa, udah di kota begitu ya. Wal mu'tar, dan juga orang yang minta-minta. Jadi kalau koni dia nggak minta, tapi kalau mu'tar itu emang orang yang minta-minta, yang istilahnya udah dapat kupon dah, yang dapat kupon, nah, kita kasih. Atau bisa jadi itu artinya kebalik tuh, koni yang minta-minta, kalau mu'tar yang apa? Yang nggak minta. Tapi taro itu emang artinya datang, jadi dia minta kagak tapi datang ke masjid ya. Ada gak begitu? Ada, lu banyak kalau korban tuh udah pada ngumpul aja di masjid, panitia bukan, bantuin kagak, ya nongkrong aja di situ, minta kagak, mamanya kupon, tapi kita paham udah di situ berarti ada diharapin gitu. Jadi antara arti koni dan mu'tar itu dikebalik-balik, ada yang bilang koni yang minta, mu'tar yang kagak, ada yang bilang koni yang merasa cukup. Karena ambilan dari kona'ah itu, kalau diambilnya dari kona'ah berarti dia cukup, dia nggak minta-minta berarti. Tapi kalau kona'ah itu ambilannya maknanya itu zalla, rendah, hina gitu, berarti dia minta gitu. Jadi tergantung ambilan dasar daripada katanya. Tapi kalau i'taro, mu'tar itu memang i'taro artinya datang. Kazalika sakharnaha lakum, demikianlah kami tundukkan onta itu untuk kalian. Allah kasih karunia, Allah kasih rezeki, kasih nikmat. Apa yang Allah kasih nikmat? Onta ditundukkan untuk kita. Onta, sapi, kambing itu binatang-binatang ternak Allah jinakkan buat kita. Jadi binatang-binatang itu jinak, itu nikmat Allah, emang Allah yang kasih. Karena binatang itu seharusnya nggak jinak. Binatang tuh mau apa ya, susah kita jinakinnya. Jangan kan binatang gede, binatang kecil tuh semut tuh. Bisa nggak tuh inti tuh ngatur-ngatur semut tuh yang lewat? Nggak bisa. Karena Allah nggak tundukin itu. Ini onta binatang yang besar justru nurut banget tapi manusia. Sapi, kerbau, kambing. Kambing ada 50. No, di Cikarang banyak tuh. Kambing banyak tuh. Yang gembalanya tuh, yang nenek-nenek udah tua, bisa gak?
Bisa kambing sebanyak itu 50 yang ngangonin cuma nenek-nenek ya gerta. Karena emang Allah tundukkan di situ, Allah kasih kemudahan di situ. Ya. Onta itu seharusnya kalau dia ngelawan, orang tewas, orang kagak bisa. Onta binatang gede. Sapi coba, kalau dia ngelawan, sapi ini lagi kelepas nih. Pernah ada kejadian tuh sapi mau dipotong tuh. Ini di saya nih kejadian nih. Ya. Itu kan jalanan macet tuh kalau di saya tuh sore tuh. Nah tuh sapi kelepas tuh dari mobilnya tuh, dari pick up-nya dia kelepas. Gua acak orang lama macet naik motor, tabrak. Sampai ada yang mati. Oh keturunan sapi, ya sapi kan binatang gede lah kagak kuat. Tapi karena Allah kasih tunduk, sapi itu ditundukin, digampangin buat orang, akhirnya ya begitulah kita lihat di sawah anak kecil naik kebo. Kalau kita mikir lah gimana anak kecil bisa naik kebo, binatang gede kayak begitu. Allah tundukin. Ya. Dan itu umum, siapa aja bisa. Binatang lain juga bisa ditundukin, singa itu ada pawangnya, tapi nggak semua orang bisa. Ente bisa tuh nuntun singa, nggak bisa kan, perlu pawang, orang yang ahli di situ. Gajah bisa ditundukin, iya pawang, orang biasa nggak bisa. Ya. Tapi kalau onta, sapi mah ada pawangnya. Kan kagak, siapa aja juga jinak sama dia, mau onta, mau sapi, mau kambing, kita deketin kambing udah ngikut aja, atau Allah tundukin di situ. Nah, itu nikmat Allah tuh. Jadi binatang ternak udah manfaatnya banyak, binatangnya gampang lagi, akrab gitu sama manusia, dekat sama manusia. Binatang kalau manfaatnya banyak tapi susah didapat, repot juga. Binatang manfaatnya banyak nih, tapi susah kita nyarinya. Tapi binatang ternak gampang didapat, berkembang biaknya juga gampang, lahirnya banyak, makanya nggak punah-punah sampai sekarang, nggak punah-punah, karena di binatang ternak nggak punah-punah. Ya, pokoknya kalau yang Allah bilang binatang ternak, pasti itu Allah udah jamin tuh, sampai kiamat juga dia bakalan ada. Binatang yang Allah suruh bunuh, nggak bakal habis, coba dah. Cicak disuruh bunuh, habis nggak cicak? Wah, orang Islam mau cicak suruh bunuh, lama-lama cicak habis. Nanti nyamuk siapa yang makan, mengganggu. Lah itu hadis udah kapan tahu? Sampai sekarang udah berapa abad, cicak habis apa kagak? Kagak. Tikus disuruh bunuh, habis kagak tikus? Kagak. Ular hitam suruh bunuh, habis kagak? Kagak. Ya. Jadi kalau udah agama suruh bunuh tuh kagak bakal habis binatang itu, bakalan ada. Jadi jangan takut mau dibunuh kan jadi punah nih. Kenyataannya nggak bakal begitu. Tapi binatang-binatang yang nggak disuruh bunuh, ya bisa punah, macan, badak, itu bisa punah. Jadi yang nggak disuruh malah orang pada bunuh, ya kan? Yang disuruh bunuh malah alasannya begini. Ya. La'allakum tashkurun, supaya kalian itu bersyukur. Ya qul ta'ala mumtannan ala abidihi bima khalaqa lahum minal budni wa ja'alaha min sya'irihi wa huwa annahu ja'alahu tuhda ila baitihil haram bal hiya afdalu ma yuhda ilaihi. Itu karena dia paling afdol apa yang dikurbankan, makanya dia secara khusus disebut di sini onta. La tuhillu kama qala ta'ala la tuhillu sya'irallahi wala syahrul haram wala hadya wala qala'id wala aminal baitul haram al-ayah. Qala Ibnu Jurayjin qala Atha fi qawlihi wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah qala al-baqaratu wal ba'iru. Berarti menurut Atha Baqarah masuk dalam budna. Kan dia nafsirinnya di sini al-baqarah wal ba'ir. Wa kaza ruwiya an Ibni Umar wa Sa'id bin Musayyab wal Hasan al-Bisri wa qala Mujahid innamal budnu minal ibil. Ada Mujahid ya budnu itu harus onta. Qultu amma itlaqul badanati alal ba'iri pamuttafaqun alaih. Jadi onta masuk dalam kategori badana itu udah akur dah ya. Waqtalapu fi sihhati itlaqil badana alal baqarah. Jadi masalahnya sekarang baqarah bisa nggak masuk badana, bukan masalah onta. Kalau onta sih udah pasti masuk ke dalam kategori badana. Karena badana itu sekali lagi arti dasarnya memang binatang besar. Badana tuh makanya sekarang kan kita begitu. Kalau umuman juga binatang kecil, maksudnya kambing kan, binatang besar berjumlah 10 ekor, berarti binatang besar.
Kamil sama badanah sebenarnya. Ala qaulaini asahuma annahu yutlaku alaiha zalika syar'an. Jadi Baqarah bisa masuk ke dalam kategori badanah itu dari segi syar'an saja, dari segi hukman saja, tapi tidak bisa masuk dari segi lugotan. Kama sahal hadis. Suma jumhurul ulama'i ala annahu tujzi'ul badanatu an sab'atin wal baqaratu an sab'atin kama sabata bihil hadis inda muslimin min riwayat Jabir bin Abdullah. Berarti patungan tuh ya, 7. Qala amarana Rasulullah an nashtarika fil adahi al badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Ya, 7. Sebetulnya ada tuh cara hitungannya, emang saya agak lupa sih, saya pernah baca gitu. Kenapa kok angkanya bisa 7 gitu. Tapi angkanya bisa 7, kenapa bukan 4, kenapa bukan 5? Ada sih alasannya, itu cari aja di fikih kali atau di hadis. Ada sebetulnya alasannya tuh. Ya, kenapa keluarnya angka 7? Wa qala Ishaq bin Rahawayhi wa ghairuhu bal tujzil baqaratu wal ba'iru an asratin 10. Wa qad warada bi hadisun fi musnadil Imam Ahmad wa sunan An-Nasa'i wa ghairihima wallahu a'lam. Jadi ente korban ya boleh kambing 1 ekor atau boleh juga ente patungan. Cakupan mana tuh? Kita korban kambing 1 ekor, ami kita ikut patungan sapi, bagusan mana? Ikhtilaf lah. Ya ada yang bilang bagusan patungan. Ya, karena kalau patungan jelas 1 kambing itu sama 7 kambing sama 1 sapi banyakkan mana dagingnya? Tidak itu aja. Banyak orang bilang tetap banyakkan 1 sapi. Makanya berarti bagusan itu ikut patungan aja kalau gitu, karena nanti hasilnya dagingnya jadi tambah apa? Jadi tambah banyak. Tapi ada yang bilang, oh enggak, bagusan kambing. Karena kalau kambing gitu berarti bulat-bulat. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu korban kita tuh. Berarti kita bulat-bulat pahalanya tuh di situ. Jadi kalau yang patungan kan kagak. Apalagi kemarin pas kita baca ternyata bukan masalah main banyak-banyakan daging. Kambing 1 gemuk mahal, ame kambing 2 kurus-kurus. Kan kemarin banyakan wama yu'azim gitu kan, kita wama yu'azim berarti bagusan yang gede 1 itu dibanding kita kasih kurus-kurus tapi berapa? Tapi 2, karena perintahnya bukan wama yukasir tapi wama yu'azim gitu. Ya. Wa qawluhu lakum fiha khairun ay sawabun fid daril akhirati. Wa an Sulaiman bin Yazid al-Ka'bi an Hisam bin Urwata an Abi an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma amila ibnu adama yauman nahri amalan ahabba ila Allahi min ihraqi damin wa innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa azlafiha wa ash'ariha wa inna dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla ay yaqa'a minal ardi fatibu biha nafsan. Berarti amal yang paling baik yang kita kerjakan pada hari nahar itu adalah ya korban. Makanya sebisa mungkin kita ngapain? Kita korban, sebisa mungkin tuh korban ya. Jadi jangan sampai kagak, apalagi kalau ente punya kemampuan, ente punya kesanggupan, korban. Nah, ada kesanggupan, jangan kita ngarepin pas hari Idul Adha-nya kita punya duit 3 juta atau punya duit 3,5 juta, belum tentu. Kecuali kita orang penghasilannya gede kali. Kalau kita penghasilannya ya segitu-gitu aja agak susah juga, atau punya duit berapa. Jadi kita harus punya ancar-ancar nih, wah ini 5 bulan lagi atau 2 bulan lagi mau Idul Kurban nih, ngumpulin dah mulai dari sekarang, ngumpulin begitu. Karena kalau nunggu aja ntar kurban dapat 3 juta, wah repot, belum tentu kita punya duit segitu. Kecuali itu duitnya banyak, ya terserah itu mah. Ya? Jadi usahain kita tuh korban, ya korban. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmizi wa hasanahu. Wa qala Sufyan ats-Tsauri kana Abu Hazmin yastadinu wa yasukul budna. Abu Hazmin tuh yastadinu, ngutang.
Jadi mau korban ngapain? Ngutang. Nggak punya duit di ngutang. Kata Imam Syafi'i, korban boleh ngutang, boleh. Ngutang. Mau beli korban, ngutang. Dengan catatan, ente punya kemampuan buat bayar utang itu. Jangan nggak punya kemampuan, utang mau ngapain? Mau ngorban, nah itu nggak bisa. Misalkan nih, Idul Adha, misalkan tanggal 14 Agustus, maksudnya bukan 14 Zulhijjah, bukan, Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah lah, ya. Idul Adha tanggal 14 Agustus. Nah, inti kan gajiannya misalkan tanggal 1 September. Oh iya, ntar saya bisa, saya gaji kemarin udah habis, orang gajinya 10 koma kan, ya tanggal 10 udah koma, jadi udah habis tuh, ya. Nanti gajian lagi baru tanggal berapa? Tanggal 1. Tapi kalau nunggu gajian lagi sebetulnya dia bisa korban. Nanti kalau kayak model begitu boleh, dia ngapain? Utang, karena dia udah ada jamin, udah pegangan tuh buat bayar apanya? Buat bayar utang. Tapi kalau yang masih belum pasti hari-hariannya jemakan itu jangan sampai ngutang, berarti inti hitungannya nggak mampu. Ya, berarti inti hitungannya nggak usah ngorban tapi cukup menerima kupon. Ya, berarti nanti inti yang sampai lagi korban berarti gitu. Jadi dia ini Abu Hazim dia tuh sampai ngutang. Ya. Wa yasukul budna fakila lahu tastadinu, inti ngutang. Ya, wa tasukul budna. Faqala ini sami'tullah yaqulu lakum fiha khair. Oh, dijawab begitu. Korban itu banyak kebaikan. Jadi andai kata saya ngutang pun saya yakin Allah pasti bakalan apa? Allah bakal ganti dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Pede itu Abu Hazim. Wa an Ibnu Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma unfiqatil wariku fi sai'in afdalu min nahiratin fi yaumi idin. Tidaklah itu mata uang dibelanjakan pada sesuatu yang lebih afdol daripada nahiratin, daripada nahirah, binatang kurban, fi yaumi idin, pada hari Id. Rawahu ad-Daruqutni fi sunanihi. Wa qala Mujahidun lakum fiha khair qala ajrun wa manafi. Wa qala Ibrahimu an-Nakhai yarkabuha wa yahlibuha izah taja ilaiha. Wa qauluhu fazkurusmallahi alaiha shawaf. Wa anil Muttalib ibn Abdullah ibn Hantabin an Jabir ibn Abdullah qala shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Idul Adha falamma insarafa utiya bikabsin fazabahahu faqala bismillah wallahu akbar. Nabi bilang tuh bismillah, ya. Ar-Rahmanir-Rahimnya jangan disebut, ya, karena nggak munasabah tuh Ar-Rahmanir-Rahim dengan nyembelih, ya. Jadi bismillah wallahu akbar Allahumma haza anni wa amman lam yudohi an ummati, ya. Dan dari orang yang nggak sanggup berkurban dari umatku. Jadi sama Rasulullah udah diapain? Udah dikorbanin buat orang yang nggak nyanggup. Jadi kalau inti merasa udah nggak perlu korban lagi dah, udah Rasulullah, nah, itu berarti inti merasa inti nggak nyanggup. Ya. Jadi yang Rasulullah korbanin itu orang yang nggak sanggup, Sebetulnya ini cuma nunjukin kalau korban tuh nggak wajib, begitu. Cuma korban tuh nggak wajib. Dan juga umatku di sini siapa? Apa umatku ini orang-orang yang hidup zaman Nabi doang? Apa terus sampai kiamat ini udah ditanggung di sini? Nah itu ikhtilaf lagi di situ. Ya. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawud wa Tirmizi. Wa qala Muhammad bin Ishaq an Yazid bin Abi Hubaibin an Ibni Abbasin an Jabirin qala doha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kabsaini fi yaumi idin faqala hina wajjahahuma. Wajjaha artinya itu binatang udah dihadapin ke arah apa? Ke arah kiblat, ya.
hina wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, itu kan nusuki berarti apa? Ya ibadah ini, sholati wa nusuki wa mahyaya. Ya nusuk kan arti dasarnya kemarin nasaka apa? Menyembelih. Ya. Inna sholati, sholatku, wa nusuki wa mahyaya, dan juga hidupku. Ya. Ini sama kita bacaan lagi takbiratul ihram, inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Ada orang habis baca lagi pengen banget beli motor tuh. Habis baca tuh brosur motor, ini motor Suzuki, ini motor Yamaha, dia sholat ya. Inna sholati wa Suzuki wa Yamaha begitu. Kebayang masih bisa baca brosur motor. Manis tuh, hilang dah tuh. Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma minka wa laka an Muhammadin wa ummatihi. Sama tuh. Ya, wa ummatihi, umatnya yang memang mereka tidak memiliki kemampuan dalam berkurban. Summa samallaha wa kabbara wa zabaha. Wa an Ali bin Husaini an Abi Rafi'in anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iza doha ishtara kabsaini saminaini akranaini amlahaini fa iza shalla wa khataban nasa utiya bi ahadihima wa huwa qaimun fi musallahu fazabahahu bi nafsihi bil mudyati, pakai pisau besar. Jadi Rasulullah tuh dia kalau sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri dia di musolanya. Jadi sholatnya nggak di Masjidin Nabawi, sholatnya sono. Ada lagi tempat khususnya tuh buat dia ngapain? Buat dia sholat ini, buat dia sholat jenazah. Nah tuh ada lagi tuh. Tapi sekarang kayaknya udah nggak ada tuh tempat Nabi sholat itu. Udah jadi apa gitu, udah nggak ada. Kalau Abu Bakar, Umar tuh masih pada ada. Jadi kalau kita Masjid Nabawi ini, kita ke belakang. Itu ada Masjid Abu Bakar, ada Masjid Umar begitu. Jadi kita jangan nyangka lah berarti Umar sholatnya di sini dong. Enggak. Maksudnya dia bukan sholat fardu di situ, dia sholat fardu tetap di mana? Di Masjid Nabawi. Tapi dia kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha di tempat itu. Cobain nanti kalau haji itu jalan ke belakang tuh. Dari Masjid Nabawi, itu bakal ketemu tuh, ada Masjid Abu Bakar, ada Masjid Umar gitu. Tapi kalau masjid yang Rasulullah kayaknya nggak ada, saya udah nggak nemu gitu tempat yang suka dijadiin Rasulullah jadi sholat Idul Fitri. Ya. Kenapa Rasulullah nyari tempat begitu lagi? Karena kagak muat. Kalau sholatnya di mana? Di Masjid Nabawi. Gitu. Jadi alasan Rasulullah di lapangan itu karena di situ nggak muat. Ya kalau orang kita kan kagak, ada di masjid enggak, sholat itu mesti di mana adanya? Di lapangan, karena Rasulullah sholatnya di mana? Di lapangan, bukan di masjid, gitu. Ya kan ada kan orang bersikeras kan sholat tuh harus di lapangan. Jadi bukan karena itu, tapi karena alasannya nggak muat tuh di mana? Di Masjid Nabawi kan sempit. Masjid Nabawi pada zaman Rasulullah tuh kecil. Sedangkan kalau sholat Id itu kan orang dari mana-mana. Ya, orang dari mana-mana pada ngapain? Pada datang, yang dari kampung-kampung juga pada ngapain? Pada pengen sholat Idul Adha di situ, Idul Fitri di situ. Ya. Karena kenyataannya yang di Mekah, di Masjidil Haram, ada nggak sholatnya di luar Masjidil Haram? Sholat Idul Fitri, Idul Adha zaman Nabi, nggak ada. Sholatnya pasti di mana? Di Masjidil Haram, karena nampung di situ. Kenapa cumanya Masjid Nabawi doang yang pakai kabur kemana? Ke lapangan. Tapi di Masjidil Haram nggak ke lapangan. Mereka sholatnya di situ karena Haram luas. Lagi pas zaman Khalifah, pas zaman Abu Bakar kan dibeli lagi tuh. Yang rumah-rumah itu zaman Umar malah udah mulai diapain? Dikasih pembatas, mana yang buat orang tinggal, mana yang buat masjid. Zaman Utsman apalagi, makin diapain lagi? Makin dilebarin lagi,
Jadi kenapa bisa di Madinah doang ada orang sholat di lapangan? Berarti emang faktornya karena apa? Karena nggak muat. Justru kalau kita ngomong dari segi kesucian, masjid lebih terjaga kesuciannya dibanding orang sholat di lapangan. Di lapangan bola tahu sendiri, ada tai kambing lah. Kadang-kadang apalagi gawang lah, bobat pesing tuh gawang. Orang pada kencing di situ, pada kencing kalau malam di situ di gawang. Jadi keterbebasan dari najisnya itu malah kalau di lapangan, di jalanan kurang terjamin. Tapi kalau di masjid, ya udah pasti terjamin. Ini namanya masjid. Summa yaqulu Allahumma hazihi an ummati jami'iha man syahida laka bitauhidi wa syahida li al balagha bil balaghi. Berarti ini buat semuanya. Ya, pokoknya siapa yang menyaksikan dengan tauhid dan bahwa Nabi sudah menyampaikan, itu udah dikorbanin sama Rasulullah. Summa yu'ta bil akhari fayazbahuhu bi nafsihi summa yaqulu haza an Muhammadin wa ali Muhammadin fayut imuhuma jami'an lil masakin wa yaqulu huwa wa ahluhu minhuma. Rawahu Ahmadu wa Ibnu Majah. Wa qala la masu an Abi Sufyana an Ibni Abbasin fi qoulihi Fazkurullaha 'alaiha shawab. Dari situ saya wa qala la masu an Abi Sufyana an Ibni Abbas fi qoulihi fazkuru smallahi shawab. Berarti itu besok pembahasannya kan udah lain lagi. Berarti kita yang pembahasan sampai lakum fiha khair kan udah selesai. Nah, berarti besok kita lanjut. Udah malam. Rasulullah kurban pakai kambing mulu ya, tapi pernah pakai onta. Cuma kalau kita baca pakai kambing mulu. Iya. Pakai kambing mulu. Pakai onta ada juga kali. Mantas saya cari dah. Emang dari mana kita baca hadisnya pakai kambing mulu ya, kambing mulu. Dua gitu ya. Sampai emang di onta nggak ada kali ya. Rasulullah onta ada berapa sih? Rasulullah ontanya ada berapa? Ontanya nggak banyak. Atau nunjukin kebolehan kali. Ini jangan sampai orang-orang nyangkanya onta aja gitu. Ada Rasulullah sekali-kali. Utia bikabsya ini berarti ini bukan ontanya Rasulullah, onta sahabat disuruh Rasulullah motong apa itu kok? Onta Rasulullah? Kambing Rasulullah. Kambing Rasulullah. Jadi didatengin karena dia kan posisinya di depan. Nah, dia dianterin kambingnya. Makanya dibacanya utia. Saya lihat di hadis-hadisnya memang bacanya utia. Utia bikabsya ini. Tapi itu kondisi kambingnya sendiri punya siapa? Punya Rasulullah kambingnya. Rasulullah. Bukan orang kita potongin gitu ya? Enggak. Soalnya kan ada di beberapa kampung memang tokoh tersebut yang emang motonginnya gitu. Jadi ngomongnya biar lebih afdol atau apa gitu. Iya banyak orang minta potongin sama kiai ini. Iya. Walaupun kiai itu nggak bisa motong sebetulnya, nggak bisa motong. Cuman ya dia asal naruh golok aja begitu. Itu orang udah seneng emang pengen dipotongin sama siapa? Sama kiai begitu. Ada orang begitu. Ya. Jadi nggak pengen dipotongin sama jagal. Tapi sebetulnya kalau masih bisa potong sendiri, ente potong sendiri. Sebetulnya kalau ente bisa potong sendiri. Ya. Jadi walaupun ente korban di masjid nih, nah ente udah datang ke masjid bawa apa? Bawa pisau. Di situ orang bawa pisau nggak apa-apa tuh, orang pada nggak takut. Tapi kalau bukan korban, nanti bawa pisau, orang takut tuh. Mana itu ada ke masjid bawa pisau, orang takut. Tapi kalau itu orang pada nggak takut tuh. Ya? Orang yang bukan panitia aja pada bawa pisau kok. Yang bukan panitia pada bawa pisau. Yang misahin duluan. Jadi orang kalau korban di Indonesia tuh sebetulnya udah kacau sebetulnya. Jadi daging itu diambil panitianya aja udah pasti banyak. Panitia udah pasti banyak, orang panitianya banyak banget. Tentu yang panitia yang pakai seragam lah istilahnya, yang ada SK-nya nih, panitia ada SK-nya nih. Ini panitia yang non SK-nya juga, yang honorer. Banyak tuh yang istilahnya kita usir kagak enak, orang warga situ emang akrab gitu,
Dia panitia ya kagak kepilih karena orang jarang ke masjid. Tapi giliran korban datang, bawa pisau, bawa apa, udah siap bantuin. Nah udah, honorer. Dan tuh pasti dapat jatah gak? Dapat jatah lah, kagak enak kalau kagak dikasih. Jadi buat panitianya tuh udah banyak, misalnya udah hilang banyak lah daging korban tuh. Ini kalau ente jadi panitia jangan jujur-jujur banget. Ngitung nih 32 kilo nih beratnya nih. Berarti kita 32 bikin kupon, jangan jujur-jujur banget. Karena ente bakalan nombok nanti, pusing pasti ente kurang daging 32. Jadi ngitungnya jangan nih sapi kira-kira 32 ente bikin kupon buat 32 orang, jangan begitu. Pasti nombok ente. Karena buat panitianya ente apa? Kagak hitung. Belum orang-orang yang enggak keduga, ya. Belum orang-orang yang enggak dapat kupon pasti pada ngapain? Pada datang juga, tapi orang susah juga. Makanya enaknya korban itu serempak tuh kayak zaman dulu tuh asal Idul Adha udah serempak. Jadi orang susah juga konsentrasinya susah. Dia bakal konsentrasi cuma ke satu masjid. Tapi kalau yang tanggal 11, tanggal 12, orang susahnya dia juga yang datang. Dia lagi yang datang begitu. Akhirnya yang lain jadi nggak kebagian, dia mulu. Mending kalau dia real orang susah. Ya emang orang yang ada di Al-Azhar tuh, di Istiqlal lah, emang dia orang susah. Dia orang dari mana-mana, dari kampung. Dia tinggal di situ aja udah dari malam kapan tuh, udah bikin tenda kadang-kadang. Nah emang dia makan di situ nggak mahal dia makan di situ. Emang dia bukan nyari daging. Daging dia dapat banyak diapain? Nggak nyampe ke kampung, di situ kan dijual kamu. Jual sini, jual sini. Susah emang zaman sekarang, susah. Zakat fitrah, kita kasih diapain? Dijual. Padahal kan zakat fitrah tujuannya biar dia kalau pas lebaran munyi yang dimakan, tapi susahnya dia main dijual. Repot. Makanya kita kalau fitrah mendingan udah mepet-mepet aja dah. Untuk beras loh. Gimana kalau kita ngasih apa? Duit. Nggak bakal dibeliin beras. Yang beras tadi dijadiin apaan? Dijadiin duit. Gimana kita ngasih beras? Ini gimana kita ngasih duit? Ya udah pasti ada. Jadi baru tanggal 15 udah ngapain? Udah ngeluarin fitrah. Jangan kita tahan aja. Kalau kita ngelola sekolahan nggak apa-apa. Dari murid, maka kita kasih tahu nih fitrahnya nanti, bakal kita salurinnya nanti. Biasanya kan kalau sekolah kalau liburnya pasti fitrah masih jauh, lebaran masih jauh. Sekolah tuh 2 minggu sebelumnya udah ngapain? Udah libur, tapi fitrah kan udah ngumpulin duluan. Jangan kasih pas saat itu masih jauh banget. Udah jadi apa tahu tuh beras, udah jadi apa tahu. Udah kemana tahu tuh duit, susah. Apalagi kemarin saya baru bahas tuh kafarat jima di bulan puasa. It'amu sitina miskinan, kasih makan 60 miskin coba. Nah kalau Imam Syafi'i itu udah kasih beras. Dia mau apain tuh beras, udah bukan urusannya dah. Udah bukan urusan kita. Kita udah kasih makan. Jadi ngasih makan itu artinya kita mengasih dia potensi untuk bisa apa? Untuk bisa makan. Beras. Tapi kalau ulama yang lain kagak. Saklek it'am itu berarti kita ngasih apa? Ngasih makan. Orang makan beras gak? Kan kagak. Berarti harus kita apain? Harus kita masak. Cuman repotnya kan 60 orang miskin itu satu orang tuh dapatnya tuh saya hitung kemarin tuh 3,4 kilo atau 0,8 liter. Orang siapa sih yang makan sampai mau seliter gitu sekali makan? Kan kagak. Ya pasti dia makannya bisa lebih dari sekali, bisa 2 kali atau iya. Artinya berarti kita perlu ngundang orang itu makan berapa kali? 2 kali, minimal 2 kali kita ngundang. Dan 60 orang miskinnya harus dia juga. Ini jangan sampai ini yang siang orangnya ini 60. Yang malam kita undang cuma 30 orang doang yang siang tadi makan. Yang 30-nya lagi orangnya apa? Benar kagak bisa. Karena satu orang itu mesti makan 0,8 liter. Nggak boleh kurang, lebih boleh. 60 itu nggak boleh. Oh saya ngundangnya banyak aja dah 120. Tapi makannya setengah dari 0, nggak bisa. Pokoknya 60 orang itu harus dapat 0,8 liter. Makanya berarti dia ngundangnya harus berkali-kali. 60 orang miskin tuh sudah tinggalnya di rumahnya dah. Jangan pulang lo, kalau pulang nggak balik lagi, bener. Lagi pas dilihat ya sayur sop doang. Ya sayur sopnya nggak ada dagingnya lagi. Wah, aduh kagak balik lagi dah antar siang dah. Ya. Dan bingung pada nih.
Ini sop daging sampai sayur kembili nih. Nah isinya kembili doang. Ini kembili lagi ngomongnya bukan kentang. Ini kembili apa? Isinya kembili doang. Ini nggak ada dagingnya. Suruh datang lagi, ntar malam makan lagi. Makasih dah ya. Kita walaupun miskin punya harga diri ya. Bener, kalau Imam Syafi'i kagak ngasih potensi dia buat. Tapi emang kalau kita lihat redaksinya it'amu. It'amu tuh apa sih artinya? Ngasih makan. Tapi boleh ya kalau kasih beras doang gitu ya? Kalau Syafi'i ada dua tuh, Malik sama Syafi'i kok nggak salah ya. Emang dia ngasih beras karena emang mungkin Imam Syafi'i udah kebayang repot. Terus nanti jangan-jangan orang dikurangin lagi. Ya, jadi 0,6 liter, misalkan dia dapatnya 0,8 liter. Saya kurangin dah jadi 0,4. Kan lauknya nggak kehitung. Nah dihitung lauk lagi lah, repot lagi. Iya. Kalau dipaduin sama lauk. Akhirnya dipaduinnya udah satu nasi bok 50.000. Pakai begitu lah, tambah repot lagi. Jadi 50.000 kan itu kagak makanan pokok semua. Ya kan ada telurnya, ada jeruknya, kan begitu 50.000, 100.000 nggak begitu. Tapi kan ini min ausati matut imuna dari makanan pokok. Kita disuruh ngapain? Kita disuruh kasih. Hadis ini bang yang Allahumma haza Muhammad wa ali Muhammad, bisa nggak kita amalin buat kita dan buat Emang kan kita begitu. Kita kan begitu. Jadi satu keluarga tuh satu. Kalau emang mampunya segitu. Man kalau keluarganya udah pada gede-gede, udah pada punya usaha sendiri, udah pada kerja, ya bagusan satu orang. Banyak kata Nabi, siapa yang punya kemampuan, ya kan, siapa yang punya kemampuan, walam yudohi, dan dia nggak kurban, pala yakrobana musolana haza, kan gitu. Siapa yang punya kemampuan dia nggak kurban, jangan deket-deket tempat kita sholat nih. Berarti patokannya itu mampu apa kagak. Jadi walaupun dia anak kita tapi dia udah gede, udah kerja, ya dia mampu korban, ya silakan korban sendiri. Jangan udah lu nyantai aja, kagak usah. Bapak kan udah korban, jangan dia mau korban, ya itu kan pahala kan luar biasa tuh. Bulu-bulunya ada berapa tadi datang tuh, kukunya pada kalau kambing. Nah ini masalah harta lagi nih. Ini masalah harta lagi. Harta tuh kalau harta anak kan orang tua nggak bisa. Harta anak kita bisa nggak? Kita nyolong duit anak kita dosa nggak? Tuh. Nah itu pokoknya tuh lihat di Kudu Lijen tuh. Ada tuh kalau salah tuh. Anak nyolong harta orang tua salah nggak? Orang tua nyolong harta anak. Nah, itu namanya istirok filmal tuh. Ya bersekutu dalam harta. Istri nyolong duit suaminya, boleh nggak? Suami nyolong duit. Nah itu. Jadi kalau itu kita bisa tahu jawabannya, berarti patungan itu kita ketemu jawabannya, gitu. Ya, karena kalau berarti itu kita kagak istirok dalam masalah harta, berarti nggak boleh patungan. Kalau kita patungan kambing, jelas nggak boleh karena hartanya itu udah masing-masing, berarti anak harta sendiri, orang tua udah harta sendiri. Walaupun ngambil hadis itu. Apanya? Muhammadin wa ali Muhammadin. Iya. Ada tadi saya baca di satu penjelasan hadis itu, di syarahnya itu udah khususiat buat Nabi aja begitu. Iya. Tapi emang satu kambing itu satu kurban lah gitu, itu memang cukup untuk pahalanya untuk satu keluarga. Pahalanya cukup untuk satu keluarga. Jadi nggak perlu anak ketiga, wah dibikinin semua, nggak begitu. Tapi kalau dia mampu begitu, ya lebih bagus lagi. Makin banyak orang ngorban, ya makin apa? Ya makin bagus lagi, nama kita ngorban. Makanya saya sering ingetin ini dari sekarang, kalau inti pergi haji, siapin duit buat korban. Jangan bawa buat bayar dam doang. Kita pasti bayar dam, karena kita kan haji tamatu nih, pasti bayar dam tuh, tamatu kena dam tuh. Tapi usahain juga bawa lagi duit lebih di situ. Buat korban. Nah, karena ente ntar orang pada korban, ente nggak ngorban. Kapan lagi kita korban? Status kita lagi apa? Lagi haji. Gitu. Nah tuh saya kurang hitung di situ, tuh. Akhirnya saya nggak siap. Kan udah tadi bayar dam. Lah mau lu kagak mau ini kagak mau korban, lu lagi haji. Bener juga. Ngitung duit kita tuh.
Ini emas berarti nggak kebeli. Saya hitung tuh, ini saya nggak jadi beli. Saya coret-coretin yang daftar yang saya mau beli tadi itu. Berarti saya harus ngorbanin duit 450 real tuh. Buat beli kambing yang harganya sedang. Karena kalau pengen nambah bagusan 600 real, ya saya nggak dapat itu. Tapi Allah ganti di Masjidil Haram orang ngasih saya duit. Dia ngasih duit itu nggak kecil. Jadi juga beli emas. Benar, saya jadi beli emas, jadi. Cuman yang buat ibu saya nggak beliin. Karena nggak cukup, tadinya emas buat istri saya udah coret, emas buat ibu saya udah coret. Di Masjidil Haram tuh orang kenal gitu. Nah, Sarofi, ente gimana sehat? Ente sakit nih kayaknya panas, ngobrol sambil jalan tuh. Bener si duit. Wah, Allah. Beneran niat kita langsung diapain? Langsung dibalas di situ. Jadi juga beli emas kata saya. Iya. Ya, jadi ente kalau haji tar siapin tuh, buat korban. Jangan sampai ente nggak korban, sayang. Walaupun emang sedihnya tuh kita nggak bisa lihat korban kita tuh sedih tuh. Kita nggak bisa lihat karena korbannya ada di Mina. Kalau ustadz yang nakal, tuh dia nggak potong. Hati-hati. Dam itu banyak tuh ustadz nakal nggak dipotong. Makanya orang banyak bilang, ente lihat gak kurbannya dipotong? Ente lihat gak kurbannya dipotong? Sebenarnya buat mastiin itu, Ustadz ente bener gak dipotong tuh? Disetor gak gitu loh? Kan nyetor itu kan lewat bank tuh, ada bank khusus tuh. Arab Saudi nyediain bank khusus buat bayar dam. Bayar dam sih. Nah itu tuh yang saya lebih, karena kita kagak pernah lihat kejadian dipotong itu. Nah, kita nggak lihat. Jadi kalau memang ada orang nakal dia pengen main di situ, ya nggak usah disetor aja. Orang pasti percaya kok bi ustadznya, pasti udah disetorin. Gitu. Luar biasa dah tuh haji emang, luar biasa. Ya. Wallahualam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.